فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab yang ke-6 dari kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman. Itu pada bab al-amri bil imani billahi ta'ala wa rasulihi wa syara'id din wa du'a ilaih. Perintah untuk beriman pada Allah dan Rasulnya dan iman terhadap semua syarat-syarat agama ini, serta menyeru kepada syariat agama Islam. Dan telah kita lewati akhwani fillah hadis pokok yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu hadis yang ke-17. Dan masih tersisa satu riwayat mutaba'ah yang insyaallah akan kita ambil pada pertemuan malam hari ini sambil murajaah fawaid yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Taib. Faman hafizal hadits falyaqra. Taib, barakallahu fiikum. Nah, kita masuk pada riwayat berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala
Wa haddatsani Ubaidullah ibnu Mu'adz qala haddatsana abi. Ubaidullah ibnu Mu'adz telah kita lewati ya akhwan, Al-Ambari Al-Basri, seorang thiqah. Demikian pula ayahnya Mu'adz bin Mu'adz Al-Ambari Al-Basri, telah kita lewati juga pada bab yang telah lalu. Nah, keluarga ilmu, ayah seorang alim, anaknya seorang alim, yang dikenal dengan riwayatul abna anil aba, dikhususkan oleh para ulama hadis akhwan dalam kitab khusus, yaitu periwayatan anak-anak dari orang tuanya. Ini sebaik-baik orang tua, di mana dia sekaligus sebagai guru bagi anak-anaknya. Nah, oleh karena itulah akhwani fillah, seseorang jangan sampai luputkan kesempatan tersebut. Nah, kalau seorang misalnya tinggal di tempat terpencil, mengenal sunnah sendirian, mengenal dakwah ahli sunnah sendirian, dah berbanyak anak-anak, kan nanti akan menjadi murid-murid. Nah, ya tidak. Nah, menjadi muridnya. Baik. Akan mengikuti dakwahnya. Biidznillah tabaraka wa ta'ala. Tentunya dengan diiringi doa. Karena bagaimanapun juga al-qalbu baina isba'aini min asabi'ir rahman. Kalbu manusia itu di antara jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ha, di sini makna ha yaitu sanad, yaitu berpindah ke sanad yang lain dari guru Imam Muslim yang lain, yaitu wa haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala akhbarani abi. Ini juga riwayat anak dari ayahnya yang lain akhwan, yaitu Nasr bin Ali al-Jahdami dari bapaknya Ali al-Jahdami al-Azdi. Nasr bin Ali seorang thiqatun thabtun, diminta untuk menjadi hakim, untuk menjadi juru fatwa, tapi beliau enggan. Dan banyak sekali akhwan para a'immah kibar yang diminta untuk hal ini, mereka sebagiannya lari, menghindar, sebagiannya menolak. Ketika menolak mungkin kok dipaksa, bagiannya sampai melarikan diri. Kenapa? Karena takutnya memegang kedudukan yang sangat rentan seorang jatuh ke dalam neraka. Kenapa? Karena qudhatun thalatha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadhi itu ada 3 jenis. 2 jenis di neraka. Nah, satu saja yang bisa masuk ke dalam surga. Karena beratnya amanah dan beratnya godaan. Nah, beratnya pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para ulama tersebut memiliki rasa takut yang kuat pada Allah, mereka lebih memilih apa? Lebih memilih untuk menghindar, kecuali kalau memang betul-betul terpaksa dan mereka melihat masalah yang besar. Adapun ayahnya Ali bin Nasr al-Jahdami, beliau juga seorang thiqah. Yang akan kita lewati dalam kitab ini akhwan 13 hadis dari jalan beliau. Qala, beliau mengatakan akhbarani abi, qala jami'an, yaitu keduanya mengatakan, yaitu
Mu'adz bin Mu'adz dan Ali Al-Jahdami bertemu pada satu guru, yaitu qala haddatsana Qurrah ibnu Khalid, menyampaikan hadits kepada kami Qurrah ibnu Khalid As-Sadusi thiqatun dhabit, seorang thiqah. An Abi Jamrah, telah kita lewati pada riwayat sebelumnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, bahrul ummah atau habrul ummah, termasuk dalam deretan periwayat hadis yang banyak. Abdullah bin Abbas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu tafsir dan pemahaman yang kuat, dimasukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan deretan para tetua-tetua sahabat, padahal beliau masih berumur muda. Nah, ini diantara sekian banyak keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang diantara sebabnya khonifillah, yaitu apa? Diawali dengan bagusnya beliau dalam beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita ketahui khonifillah bahwasanya adab yang bagus itu pembuka kebaikan yang banyak. Makanya sangat penting bagi orang tua yang menginginkan kebaikan anak, awali dari adab. Seorang memiliki adab bagus, belajar akan terbuka kebaikan yang banyak. Lihat ini Abdullah bin Abbas. Jika memiliki adab yang bagus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke hammam, buang air, beliau tanggap. Yang dibutuhkan oleh Rasul ketika keluar tentunya air untuk bersuci. Beliau sediakan di luar tanpa diminta. Sediakan air. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat buang air, melihat air sudah tersedia dengan wadahnya. Dalam kondisi demikian, ikhwan, tentunya seorang akan gembira, senang, sudah ada yang menyediakan, dan akan bersyukur. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya sebisa mungkin. Nah, ketika mengetahui yang menyediakan itu adalah Abdullah bin Abbas, maka beliau doakan, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, ay tafsir. Ya Allah, berilah pemahaman kepada dia tentang agama ini dan ajarilah beliau tafsir. Ajarilah dia ini tafsir. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa mustajabah. Dan benar Allah kabulkan doa beliau. Sehingga Ibnu Abbas menjadi apa? Menjadi rujukan utama dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir, dan juga dalam fikih. Fatwa-fatwa beliau khonifillah menjadi rujukan. Nah, termasuk dari apa? Al-Abadilah. Al-Abadilah berapa yang terkenal? Arba'. Abadilah arba'. Kenapa? Karena mereka saat itu ketika sahabat-sahabat kibar sudah wafat, manusia merujuk kepada 4 orang yang bernama Abdullah ini, yang bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan siapa lagi? Abdullah bin Zubair. Baik.
Perhatikan sisi ini, ikhwan, karena kebaikan itu ada sebabnya. Dan sungguh padanya ibrah yang sangat penting. Betapa pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Terkadang seorang memiliki kecerdasan yang tinggi, tapi ketika tidak dikaruniai adab, kecerdasan ini malah menjadi bumerang. Hanya merasa lebih pintar, meremehkan gurunya, meremehkan syekhnya, meremehkan ulama. Sebab itu dia terpalingkan dari ilmu, menyimpang. Lihat tokoh Mu'tazilah, Wasil bin Atha, merasa lebih berilmu dari gurunya Al-Hasan Al-Basri. Padahal Al-Hasan Al-Basri, ikhwan, alim besar di zamannya, sampai-sampai dikatakan ibarat beliau seakan-akan muncul dari cahaya kenabian. Karena ungkapan Hasan Al-Basri yang begitu bagus, kalimat-kalimatnya kan kalau kita baca, ikhwan, kayak hadis, ya kan? Kalimat-kalimat yang subhanallah, Allah berikan barokah. Tapi yang namanya seorang yang tidak diberi taufik, ya, sudah duduk di majelis Al-Hasan Al-Basri, tapi karena merasa lebih, memang Wasil bin Atha dikenal diberi kecerdasan. Sampai-sampai di antara hal yang disebutkan dalam tarikhnya, biografi dia ini, ya kawan. Nah, dia itu sebenarnya seorang yang seorang yang nggak bisa mengucapkan ro, itu namanya apa istilah kita? Hah? Cidal. Hah? Cadel. Saya cidal, kalian cadel. Nggak bisa mengungkapkan ro dia itu. Kalau ngomong pokoknya dia jauhi kata ro. Jadi dia pilih kata pokoknya yang tidak ada ro-nya. Muhadharah nggak pakai ro. Nah, cari 6 kata yang semakna. Sampai satu saat karena teman-temannya ingin menguji dia kan. Nah, biar kelihatan kelemahannya, disuruh baca risalah yang di situ kata-katanya penuh dengan ro. Dia baca, dia ganti kata-kata itu dengan dengan kata lain tanpa ro. Ini disebut dalam biografinya. Menunjukkan kecepatan pemikir. Tapi ghairu muwaffaq, ya, tidak diberi taufik. Kata tadi tidak diberi taufik untuk beradab juga. Merasa cukup dengan dirinya, akhirnya menyendiri dari majelis Al-Hasan Al-Basri dan menjadi gembong pencetus pemahaman Mu'tazilah wal a'yadzu billah. Karena gurunya mengatakan seorang pelaku dosa besar itu tidak kekal di neraka sesuai dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Masih muslim, tapi Wasil bin Atha berkeyakinan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Tersesat akhirnya. Nah, syahid dari sini, akhwan, pentingnya adab dalam menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i sangat jauh berbeda dengan menuntut ilmu yang ada di bangku-bangku sekolah. Antum harus bisa bedakan itu. Karena kita menuntut ilmu agama ini, akhwan, bukan untuk dapat jabatan, bukan untuk dapat kedudukan, bukan untuk dapat dunia, bukan. Kalau tujuannya ini semata, sungguh itu tujuan yang hina. Tapi yang harus diingat-ingat, tujuan kita menuntut ilmu yang menghilangkan kebodohan dari diri kita pertama kali. Karena kita semuanya awalnya bodoh. Maka butuh kita memahami, mengetahui hukum-hukum Allah sehingga bisa salat dengan benar, beribadah dengan benar, dan sebelum itu semua bisa beriman dengan benar. Beriman dengan benar. Nah, kemudian nanti berupaya menghilangkan kebodohan orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang terdekat kita,
kemudian semakin meluas, dan dengannya tercapai kebaikan yang banyak. Inilah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan itu semua bisa dicapai, ikhwan, tidak hanya dengan sekedar apa? Sekedar seorang mempelajari teori, tapi belajar diiringi adab, diiringi doa, diiringi amal. Nah, karena diinginkan kemanfaatan dari ilmunya, bukan sekadar banyaknya, bukan sekadar untuk dapat dunia. Ini penting. Ini bedanya duduknya para penuntut ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan mereka-mereka yang mempelajari ilmu-ilmu dunia di bangku-bangku sekolah maupun perkuliahan. Tujuannya saja sejak awal sudah jauh beda. Maka berbagus niat. Ya, luruskan niat. Naam. Berbagus tujuan. Nah, kita kembali ke hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis. Dengan hadis ini yang kisah panjang di depan pada riwayat sebelumnya. Nahwa hadis Syu'bah, yang semisal dengan hadis Syu'bah. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada riwayat ini, anhaakum amma yumbadhu fid dubba wan naqir wal hantam wal muzaffat. Nah, pada riwayat ini sangat jelas ikhwan bahwasanya dilarang oleh Nabi adalah apa-apa yang dibuat sebagai nabid pada dubba, nakir, hantam dan muzaffat. Jadi yang dilarang oleh Nabi bukan apa? Bukan memakai bejana secara mutlak, tidak. Tapi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari nabid yang dibuat di bejana yang dinamakan dubba, nakir, hantam dan muzaffat. Baik, kenapa? Karena 4 bejana ini lebih cepat menjadikan nabid memiliki sifat memabukkan. Lebih cepat. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ikhwani fillah, hukum ini nanti insyaallah ta'ala akan kita ketahui bahwasanya hukum tersebut telah mansukh. Nah, hukum larangan dari 4 bejana ini untuk digunakan sebagai pembuat nabid itu mansukh, dihapus hukumnya. Berdasarkan riwayat yang akan kita lewati juga dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum anil intibadi illa fil asqiyah fantabidhu fi kulli wi'ain wa la tashrabu muskira. Dari hadis Buraidah bin al-Husayb, dulu aku melarang kalian dari membuat nabid kecuali pada apa? Pada asqiyah, pada tempat tertentu. Dan dalam hadis ini Nabi melarang memang dari 4 bejana. Maka kemudian mengatakan fantabidhu fi kulli wi'a, maka buatlah nabid pada semua wadah-wadah apapun, silahkan kalian membuat nabid dengannya. Cuman syaratnya wala tashrabu muskira. Jangan kalian minum nabid itu dalam keadaan sudah memabukkan. Jadi boleh untuk apa? Membuat nabid di dubba atau di nakir atau di muzaffat dan seterusnya. Nah, nama-nama bejana. Yang penting tidak dalam keadaan memabukkan. Sehingga pada hadis ini akhwan, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelarangan tersebut telah apa? Itsnan, telah dihapus hukumnya. Namanya apa? Sesuatu yang telah dihapus hukumnya. Namanya apa? Mukasah dan mansukh. Nah, ini contoh akhwan, nasikh dan mansukh. Hadis Ibnu Abbas berkaitan dengan 4 wadah yang dilarang untuk dijadikan sebagai wadah nabid. Nah, telah mansukh, dihapus hukumnya. Dan nasikhnya yang menghapusnya adalah riwayat
Buraidah bin al-Husayb dalam Sahih Muslim juga insyaallah akan kita lewati pada tempatnya. Nah, dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat tidak mansukhnya riwayat itu. Dan kemungkinan besar karena beliau walaupun memiliki ilmu yang luas, tapi namanya manusia ikhwan, nah mesti ada hal-hal yang terluput darinya. Nah, kenapa manusia tidak ada yang sempurna? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua orang memiliki ilmu ada yang maha berilmu. Yang lebih berilmu, puncaknya ya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi setiap penuntut ilmu untuk memiliki sifat sombong. Apalagi kita, akhwan, tidak ada pantasnya sama sekali untuk menyombongkan diri. Apa yang mau disombongkan? Hafalan lemah. Kalau tahu dia bisa mengungguli temannya, tapi dibandingkan dengan para imam tidak ada apa-apanya. Ingat Imam Bukhari, ingat Imam Muslim, ingat Imam Ahmad dan seterusnya yang Allah bukakan pintu ilmu yang begitu luas. Makanya tidak pantas sama sekali untuk seorang sombong di zaman ini. Qala wa zada Ibnu Mu'adz fi hadithi. Dan Ibnu Mu'adz guru Imam Muslim menambahkan dalam hadis beliau an abi dari ayahnya qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashajji Abdul Qais inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah al-hilmu wal anah. Dan ini tambahan yang penting, yang belum disebutkan pada riwayat sebelumnya. Yaitu pada riwayat Ubaidullah bin Mu'adz an Abi. Beliau menambahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ashajj Abdul Qais, yaitu pimpinan utusan tersebut. Yang namanya siapa ini? Ashajj Abdul Qais. Setelah kita lewati dulu siapa Yusuf. Nama Ashajj Abdul Qais ini siapa? Numair. Al-Munzir ibnu A'idh Al-Asari. Al-Munzir ibnu A'idh Al-Asari, utusan kaumnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Terjadi khilaf tentang namanya, akhwan, tapi ini riwayat yang rajih. Namanya Al-Munzir ibnu A'idh Al-Asari, yang sekilas telah kita lewati kisahnya, bagaimana beliau sampai diutus. Dan juga padanya ibrah dalam dakwah, pentingnya kelembutan, ya, pentingnya juga memiliki uslub, memiliki metode yang bagus dalam mengambil hati manusia. Ini yang kita rasakan, kita masih sangat kekurangan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Al-Munzir ibnu A'idh ini, utusan Abdul Qais, sungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, yaitu al-hilmu wal anah. Sifat itu yang pertama sifat al-hilm, dan yang kedua sifat al-anah. Apa yang dimaksud dengan al-hilmu wal anah dalam hadis ini? Yang dimaksud dengan al-hilm yaitu al-aql, yang memiliki akal yang rajih, akal yang kuat. Taib. Sehingga apa? Sehingga pemikirannya matang. Kalau seorang memiliki akal yang kuat, yang memiliki ilmu. Taib. Ini hilm yang dimaksud di sini. Karena seorang dikatakan halumar rajul yahlumu, apabila apa?
apabila dia seorang yang halim, memiliki akal yang kuat. Dan juga terkadang hilm dimaknakan tadi dengan memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran, tidak cepat-cepat dalam memberikan hukuman. Cuman karena di sini digandengkan al-hilmu dengan al-anah kehati-hatian. Nah, yang juga padanya terkandung tadi tidak cepat-cepat berarti dalam bertindak. Maka al-hilm dimanakan oleh para syurahul hadis dengan al-aql. Sedangkan al-anah yaitu ar-rifq wa tathabbut fil umuri wa tarkul ajalah. Kita memiliki kelembutan pada perkara-perkara, senantiasa mencari kejelasan dan meninggalkan sifat ketergesa-gesaan. Yang lebih kita kenal dengan ta'anni. Sifat ta'anni yaitu sifat berhati-hati, mencari kejelasan pada setiap hal sampai betul-betul yakin. Kemudian tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak serampangan. Ini sifat ta'anni. Yang datang pujian yang banyak akhwani fillah tentang sifat ini. Dalam sebagian hadis, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ta'anni itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ajalah, keterburu-buruan, itu dari syaitan. Maka ini penting juga. Pada hadis ini menunjukkan dua sifat itu dicintai oleh Allah. Makanya kalau sifat itu dicintai oleh Allah, kita berupaya untuk memilikinya. Naam, memilikinya. Dan di sini juga menunjukkan keutamaan Al-Munzir bin A'id tersebut, ikhwan, di mana terdapat tazkiyah dari Nabi kalau beliau memiliki dua sifat ini. Pada sebagian riwayat, Al-Munzir bin A'id itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima." Wahai Rasulullah, apakah aku berkaitan dengan dua sifat itu memang sifat itu aku upayakan untuk berakhlak dengannya, ataukah memang sifat itu sudah menjadi tabiatku yang diberikan oleh Allah? Qala balillahu jabalaka alaihima. Dan Nabi SAW menjawab, bahkan Allah lah yang memberikan tabiat kepadamu dengan dua sifat itu. Di sini menunjukkan akhwan bahwasanya sifat yang bagus, akhlak yang terpuji itu ada dua jenis. Sebagian yang memang sudah menjadi tabiat, dan ini rizki akhwan. Tabiat dia memang sejak lahir ya sudah diberi sifatnya. Sifat ketenangan, sifat tidak terburu-buru, sifat sabar misalnya. Tapi ada yang awalnya belum memiliki itu, dengan belajar dia tahu itu sifat yang bagus, maka dia mengupayakan. Mengupayakan. Dan itu kebanyakan keadaan kita. Dengan belajar kita mengupayakan sifat-sifat yang bagus, kita mengupayakan untuk berhias dengannya. Ta'anni, kehati-hatian dalam banyak hal. Taib. Kemudian sifat arif, kelembutan. Kemudian sifat memperbanyak untuk menahan lisan kecuali pada hal-hal yang memang bermanfaat. Tawadhu dan seterusnya. Ini butuh kita mengupayakan. Tapi di sini Al-Ashaj Abdul Qais, Allah Subhanahu wa taala sudah rizkikan dua sifat itu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka ketika mendengar itu beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi jabalani ala
khallataini yuhibbuhumallah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan tabiat kepadaku dua sifat yang Allah dan Rasulnya mencintai. Naam. Dan dengan itu tentunya akan semakin kuat beliau untuk menjaga dua sifat itu, karena itu fungsinya belajar. Fungsinya belajar kan untuk menggali sifat-sifat yang baik yang ada pada dirinya untuk dipertahankan, dan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya untuk ditinggalkan, kemudian mengupayakan sifat utama yang belum dia miliki. Ini fungsi belajar. Dan di antara bentuk ta'anni dari Al-Ahsyad Abdul Qais pada kisah itu, sebagaimana diterangkan pada sebagian riwayat, makanya Nabi mengatakan yang demikian, yaitu dikarenakan tatkala rombongan itu sudah sampai, rombongan Abdul Qais sampai di Madinah, maka mereka cepat-cepat, ya teman-teman Asyad Abdul Qais cepat-cepat buru-buru untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Asyad ini karena diberi ta'anni, memiliki pemikiran yang bagus. Nah, dia apa? Sampai Madinah diurus dulu. Kendaraan-kendaraannya dikumpulkan, ditali untanya. Kemudian apa? Bersih-bersih namanya, baru safar mau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya semua muslim rindu untuk segera bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ta'anni ini menunjukkan ta'anninya beliau. Berpikir, namun bertemu Nabi ya pakai pakaian yang paling bagus. Setelah semua ditata, nah, kalau kendaraan langsung ditinggal ya repot. Baru perjalanan butuh apa? Ditambatkan, kasih tempat yang baik. Dan dia pun kemudian memakai pakaian terbagus yang dimilikinya, baru menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika melihat ta'anni yang ada dan apa? Kuatnya akal dari Al-Asyad tersebut, akhirnya apa? Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didudukkan di sampingnya, kemudian baru ditanya. Dan dari pertanyaan ini pun menunjukkan akal yang sangat kuat pada Asyad tersebut, ikhwan, yang mengungguli utusan-utusan yang lain. Nabi menanyakan kepadanya, tubayyi'una ala anfusikum wa qaumikum. Kalian mau membaiat untuk diri-diri kalian dan kaum kalian. Itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Ditanya, membaiat atas nama diri kalian dan kaum kalian. Maka kaum, yaitu rombongan Asyad tersebut mengatakan na'am, iya. Tapi Asyad tidak, karena matang, mikirnya matang. Ini kalau membaiat diri kami, ya jelas kami ada di sini, tapi membaiat atas nama kaumku kan belum dengar. Nanti kalau sudah terlanjur bilang seperti ini, pulang ke kaumnya ternyata ada yang tidak mau baiat, repot, ya kan? Ini orang apa? Kalau memiliki pemikiran matang, jauh ke depan itu pemikirannya. Subhanallah. Maka beliau menjawab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka lam tuzawil rajul an syai'in ashadda alaihi min dini. Nubayyi'uka ala anfusina wa tursilu ma'ana man yad'uhum faman ittaba'na kana minna wa man aba qatalnahu. Nah, maka Asyad mengatakan, wahai Rasulullah, engkau atau anda tidaklah apa? Meminta baiat dari seorang, ya meminta sesuatu dari seseorang itu yang lebih apa? Lebih sulit, dalam artian lebih berat apa pertanggungjawabannya, melebihi apa? Perkara agama. Kan konsekuensinya harus meninggalkan agama nenek moyang menuju agama Islam.
Itu sesuatu yang konsekuensinya tidak ringan. Karena belum tentu orang yang diminta itu akan menerima, ya tidak. Makanya Asyad kemudian mengatakan, kami membaiat Anda atas nama diri-diri kami. Adapun atas nama kaum kami belum bisa menjamin. Maka hendaknya Anda mengirim bersama kami orang yang mendakwai mereka, sehingga siapa saja mengikuti kita, maka dia berarti bagian dari kita, masuk Islam, akan membaiat. Dan orang yang enggan maka akan kita perangi. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Akal yang bijak, akal yang matang. Tidak cepat-cepat jawab, pikir dulu. Walaupun jawabannya sekedar na'am dan la, ya kan? Jawabannya ya atau tidak, tapi bilang ya itu tahu konsekuensinya. Ya, sudah bilang ya baru dipikir tidak. Nah ini bedanya, Pak. Mereka-mereka yang Allah berikan sifat al-hilm wal-anah. Ini contoh untuk kita jadikan pelajaran. Seorang menyetujui suatu hal, itu juga dipikir, setuju, ternyata tidak dibaca semua di atasnya. Nah, bilang setuju, atasnya syarat-syaratnya tidak dibaca. Ketika besok ada yang ngasih tahu, itu atasnya itu ada yang tidak betul, baru dibaca. Nah, ini namanya berusaha kurang memiliki ta'anni. Karena persetujuan itu, ikhwani fillah, persetujuan itu akan dimintai bertanggung. Makanya hati-hati pada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang dimintai kita persetujuan, tanda tangan. Ternyata di atasnya ada syarat-syarat ribawi, misalnya kita sudah tanda tangan, bahaya. Menyetujui perjanjian riba, jadinya jatuh dalam deretan yang terlaknat. Apalagi yang lebih dari itu berkaitan dengan din, dengan agama. Tayyib. Nah, ini pentingnya berkaitan dengan masalah dua sifat ini, al-hilmu wal-anah. Kemudian juga berkaitan dengan kisah utusan Abdul Qais, ikhwan. Datang dalam riwayat Abu Dawud yang juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, rombongan Abdul Qais ini lamma qadimna al-Madinah faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlah. Ini tambahan ini yang penting yang akan kita bahas sebagai tambahan faedah. Yaitu tatkala kami tiba di Madinah, maka kami pun bersegera meninggalkan, yaitu turun dari kendaraan kami untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlah, kemudian kami mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau. Nah, ini riwayat tambahan ini, ya kawan, fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlah. Riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tapi tanpa tambahan warijlah. Yang berkaitan dengan mencium kaki ini tidak sahih. Nah, yang dihasankan adalah sampai pada kami mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mencium kaki, maka ini tidak disyariatkan. Nah, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan pensyariatan mencium kaki. Adapun berkaitan dengan mencium tangan, maka ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Itu pun akhwani fillah berkaitan dengan masalah mencium tangan, sebagai faedah tambahan ditegaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah bahwasanya perkara itu boleh, tapi ada syaratnya. Ini yang diingat-ingat.
Kata beliau rahimahullahu taala dalam As-Sahihah pada hadis 1252, "Fanara takbir al-yadi lil 'alim idza tawaffarat asy-syurut al-atiyah." Kami berpandangan bolehnya mencium tangan seorang alim apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Karena diambil istinbat dari ini, ikhwan, bolehnya mencium tangan seorang alim karena Nabi sallallahu alaihi wasallam puncaknya para ulama. Cuman kita tidak dapati berkaitan dengan mencium tangan orang tua. Yang datang istinbat darinya mencium tangan orang yang berilmu. Oleh karena itulah, ikhwan, pembiasaan anak untuk mencium tangan orang tua ini pembiasaan yang tidak didukung dengan dalil. Bahkan sebaliknya, pada kita dapati kebiasaan Arab itu bukan anak yang mencium tangan orang tua, tapi orang tua yang mencium tangannya anak-anak yang kecil. Para masyayikh kalau salaman sama anak kecil, tangannya anak kecil ini yang dicium sebagai ungkapan sayang. Dan kita dapati memang kebiasaan mereka seperti itu. Kalau kita sebaliknya, ya kan? Maka perhatikan pembahasan ini. Yang dibahas oleh para ulama, takbirul yadi lil alim. Itu boleh dengan syarat-syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama pun, perhatikan, alla yuttakhadha 'adatan. Yang pertama, tidak dijadikan perkara itu sebagai kebiasaan. Makanya jangan dibiasakan. Kenapa? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in qubilat yaduhu fa inna ma kana dzalikan nadarah atau an-nadirah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dicium tangannya sebagaimana dalam kisah ini, tapi hanyalah perkara itu terjadi dalam kondisi yang jarang. Dari sekian utusan-utusan yang datang, kawan, tidak semuanya, tapi kita dapati satu hadits ini. Abdul Qais datang cepat-cepat salaman mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang dekat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lain, kita tidak mendapati dalil mereka membiasakan diri ketika salaman dengan Nabi mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Albani rahimahullah, "Wa ma kana kadzalika fala yajuzu an yuj'ala sunnatan mustamirratan kama huwa ma'lumun fil qawaidil fiqhiyah." Maka kalau suatu hal di zaman Nabi itu dilakukan hanya kondisi jarang-jarang saja, maka tidak boleh untuk dijadikan sunnah yang terus-menerus dilakukan. Setiap ketemu Pak Kiai, dicium tangannya, ketemu Syekh dicium tangannya, ketemu guru dicium tangannya. Ini pembiasaan yang tidak benar. Tapi kadang-kadang tidak masalah. Datang dari jauh, ketemu. Kenapa? Karena yang demikian keadaan tidak boleh untuk dijadikan sunnah yang terus-menerus dilakukan, sebagaimana telah jelas dalam kaidah-kaidah fiqhiyah. Kenapa? Karena dalilnya dari sekian peristiwa, sekian tamu yang datang kepada Nabi, jarang yang melakukan itu. Cuma tatkala Nabi SAW tidak menolaknya dan tidak mengingkari itu, berarti menunjukkan ada sisi kebolehan. Makanya syaratnya tidak dijadikan sebagai apa? Syarat pertama ini, Muhammad Aceh. Syarat pertama tidak boleh dijadikan kebiasaan. Syarat yang kedua, alla yad'u dzalika ila takabburil alim ala ghairi. Syarat kedua, bahwasanya diciumnya tangan si alim itu tidak menjadikannya takabbur atas yang lainnya, tidak menjadikan dia sombong. Ini syarat kedua.
Dolafin, tulis besok kalau ditanya enggak bisa. Nah, dicatat. Ats-tsalis, syarat yang ketiga. Alla yu'addi dzalika ila ta'tili sunnatin ma'lumah ka sunnatil musafahah. Syarat yang ketiga yaitu bahwasanya mencium tangan alim tadi tidak mengakibatkan ditinggalkannya sunnah yang telah jelas dalilnya, yaitu sunnah bersalaman. Karena sunnahnya ketika bertemu sunnahnya adalah musafahah, salaman saja. Baik itu alim, baik itu syekh, baik itu presiden. Nah, sunnah pokoknya adalah apa? Salaman. Orang tua, sunnah utamanya salaman, bersalaman, musafahah. Baik. Dan tentang musafahah jelas pujiannya akhwani fillah. Nabi SAW memuji ahlul Yaman dalam riwayat yang sahih, disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad juga dalam As-Sahihah. Nah, ketika datang penduduk Yaman, qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafahah. Hadis Anas bin Malik. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan kebiasaan musafahah, kebiasaan bersalaman. Jadi termasuk kebiasaan suatu kaum yang kemudian datang Islam, mendukungnya. Di antara keutamanya akhwani fillah termasuk mukaffirah lidzunub, menggugurkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa antara dua orang yang saling bersalaman tadi. Jadi ada berapa syarat Ibrar? Syarat bolehnya mencium tangan seorang alim. 3 apa yang pertama? Pertama, tidak dijadikan kebiasaan. Yang kedua, tidak mengakibatkan takabur si alim. Yang keempat tidak ada, adanya ketiga. Yang ketiga, apa? Inda numer. Tidak mengakibatkan ditinggalkannya sunnah yang sudah jelas, yaitu bersalaman. Taib. Nah, ini 3 syaratnya kawan. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, tidak mengakibatkan takabur si alim, dan apa? Tidak menjadikan atau mengakibatkan ditinggalkannya sunnah yang sudah jelas, yaitu sunnah untuk bersalaman. Ini faedah bagus dari Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang syarat-syarat dibolehkannya mencium tangan seorang alim. Makanya dari sini pula akhwat, saya himbau, nasihatkan untuk membiasakan anak-anak kita dengan pembiasaan yang sesuai dalil dalam masalah bersalaman. Ya, bersalaman. Nah, kalau seorang ingin mengajari adab yang bagus, ya adab bersalaman. Nah, ada bersalaman. Karena itu yang datang sunnah dengannya. Barakallahu fiikum. Dan pemuliaan kepada orang tua dengan hal-hal yang lain yang datang dalam sunnah. Misalnya dengan tutur kata yang bagus, dengan cara bicara yang bagus. Nah, dengan muka yang bagus. Nah, muka ketika bertemu orang tua sangat penting. Telah kita lewati, sekedar seorang anak memicingkan matanya kepada orang tua dalam khutbah kemarin, itu sudah apa? Sudah masuk kriteria sebuah perbuatan kedurhakaan. Kenapa? Karena anak itu di hadapan orang tua butuhnya adalah dia tundukkan pandangannya, meredup matanya, tidak melotot, tidak memandang tajam kepada ayah atau ibunya, tapi menunduk. Ketika berbicara juga tidak berbicara meninggi di atas ucapan orang tua. Ini adab-adab yang syar'i. Nah, tayyib, barakallahu fikum.
Dari sini kita ketahui betapa pentingnya untuk kita kembali pada bimbingan-bimbingan sunnah berkaitan dengan apa? Adab-adab baik dalam muamalah maupun yang lainnya. Nah, faedah tadi diingat-ingat akhwani fillah. Nasallallahu taufiq wassadad. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.